liturgi. Jadi kemarin sudah dikatakan juga bahwa tanggal 22 kemarin kita sudah mengumumi bahwa akan ada katekese pada malam hari. Dan tema katekese saya yang akan berikan yaitu tentang liturgi, makna-makna tentang liturgi. Mohon maaf, sini saya menggunakan HP karena kemarin saya lupa mengeprint materi saya. Langsung saja pada itu bagian ininya. Baik, Bapak Ibu sekalian, makna liturgi di dalam Gereja Katolik, bahwa puncak Gereja Katolik itu adalah liturgi. Liturgi itu adalah tindakan penyembahan kepada Allah yang dilakukan oleh Kristus bersama seluruh gerejanya. Jadi liturgi ini terdiri dari para rasul. Para rasul pada waktu itu pada pemecahan Yesus pada murid-muridnya, sehingga liturgi ini turun-temurun dari hierarki yang disusun oleh Paus Fransiskus yang terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon. Sebenarnya hierarki ini menyeluruh dari biarawan bidalati, bruder, sampai ke kaum-kaumnya. Tetapi hierarki ini hanya disebut dan terdapat dalam lingkaran Konsili Vatikan hanya terdapat 4. Kemudian katekese yang saya akan perbaiki salah satunya ketika kita masuk ke dalam gereja. Ketika kita masuk dalam gereja, kita harus membuat tanda salib. Kemudian sesudah sudah duduk, kita awalnya dari situ harus menggunakan tanda salib. Kemudian kalau sudah duduk, tidak harus menggunakan tanda salib lagi. Kemudian pada saat nyambut, pada menerima hosti, itu saya melihat bahwa banyak sekali umat yang melakukan tanda salib, padahal sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Yang harus dilakukan tanda salib itu pada saat pembukaan dan penutup. Jadi ketika nyanyian haleluya ini dijadikan itu tidak boleh dilakukan tanda salib. Bahwa ketiga masuk dan keluar dari gereja. Baik, kita juga seringkali melihat kesalahan juga. Pada kita lihat saja bunga ini. Sebenarnya tidak boleh dipasang karena bunga ini terbuat dari bahan plastik atau bahan kertas. Jadi bunga yang mati itu tidak boleh dipajang di sini. Yang harus boleh dipajang itu adalah bunga hidup atau bunga yang segar. Jadi bunga yang seperti ini tidak boleh dibuat di situ karena bunga itu adalah mati. Mengapa tidak boleh dibuat di situ? Karena kita bisa melihat bahwa bunga itu adalah bunga mati. Masa kita semangat kita seperti bunga yang sudah mati? Kita harus seperti semangat Tuhan Yesus yang rela berkorban demi kita, untuk yang rela berkorban, bahkan dia mati di kayu salib untuk kita. Begitu juga dengan semangat kita harus seperti bunga. Bunga itu selalu hidup dan subur. Makanya sangat tidak diperbolehkan bunga yang mati didekatkan atau dibuat seperti altar yang itu sangat tidak diperbolehkan, ya. Kemudian juga tentang ini juga tanda salib yang kecil ini. Sebenarnya tanda salib yang kecil ini ketika salib itu sudah ada yang besar, berarti salib yang ini harus untuk pemimpin saja. Jadi tidak boleh dibuat untuk umat lagi, karena sudah ada yang besar untuk umat. Jadi itu bisa dibelakangi. Kemudian tentang itu, tentang ritus Ekaristi di dalam umat Katolik, kita mempunyai 4 ritus, yaitu
yaitu ritus pembuka, ritus sabda, ritus Ekaristi, dan ritus penutup. Ritus pembuka itu yaitu seperti perarakan masuk yang akan nanti kita laksanakan pada saat malam kudus pada malam ini. Kemudian tanda salib. Ketika sudah tanda salib, ini sudah termasuk dalam ritus pembuka. Berarti kita sudah melakukan tanda salib ini, otomatis nanti kita tidak lagi menggunakan tanda salib. Kemudian salam pembuka nanti disampaikan oleh pemimpin bahwa ada salam pembuka. Kemudian pengantar misa dari imam. Kemudian akta penitensi atau doa tobat. Kemudian ada kemuliaan, doa pembuka atau doa kolektor. Nah, Bapak Ibu, biasanya sering kita melihat bahwa seringkali kita pada sudah memulai ibadah Ekaristi, kita itu sering duduk, sementara pada ritus pembuka ini kita masih berdiri. Nanti kita duduk ketika sudah ritus sabda. Ritus sabda kita akan duduk karena kita akan mendengarkan dari bacaan-bacaan sampai renungan. Kemudian yang berdiri pada bacaan Injil itu berdiri. Kemudian pada saat homili atau khotbah itu baru kita duduk. Kemudian ritus Ekaristi. Biasanya kalau misa bersama Romo, kami persiapan persembahan itu kami duduk. Kemudian doa persiapan persembahan itu juga duduk. Kemudian doa syukur agung itu biasanya kita berdiri. Kemuliaan kita juga berdiri ya Bapak Ibu. Kemudian pada kudus juga sebenarnya kita berdiri bukan duduk. Jadi saya harap nanti kalau kita sudah mendengar ataupun menyimak apa yang saya katakan ini, diharapkan ketika ritus pembuka itu semuanya berdiri bukan duduk. Nanti kita duduk ketika sudah mendengar bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur umat boleh duduk, kecuali anggota kor boleh berdiri kalau Mazmurnya. Nanti pas bacaan Injil itu boleh kita berdiri. Kemudian pada saat homili atau pemimpin khotbah itu kita duduk. Kemudian liturgi penutup. Nah, biasanya saya melihat juga ini, soalnya kemarin juga saya memperhatikan karena saya pulang sini, saya juga disuruh dosen saya memperhatikan bagaimana sih cara ritus ataupun cara di umat stasi saya itu melakukan ibadat seperti ini karena tanpa ada umum. Kemudian kemarin saya juga melihat, ternyata pada saat sesudah menerima komuni, udah itu berdoa, banyak sekali orang-orang yang pulang. Padahal kita tidak diperbolehkan pulang atau kita masih dalam ibadat ataupun masih bagian dalam liturgi sebenarnya doa penutup itu ataupun ritus penutup. Kemudian kemarin juga saya belum saja duduk, tiba-tiba sudah ada yang pulang. Padahal itu tidak diperbolehkan sebenarnya Bapak Ibu. Karena kenapa tidak diperbolehkan? Iya, karena kita masih masuk dalam ritus penutup. Kemudian kemarin amanat pemutusan juga, kita juga diutus untuk pulang. Tadi sudah saya menjelaskan bahwa sudah masuk, kita diutus untuk datang ke gereja untuk melakukan ibadat Ekaristi. Berarti kita sudah masuk dalam liturgi sabda. Kemudian pada saat pulang kita juga diutus untuk bahwa kita itu sudah melaksanakan Ekaristi pada hari Minggu. Kemudian juga kemarin sebenarnya saya melihat ternyata bacaan padahal itu adalah advent keempat. Tetapi kok advent keempat ini hanya